Perkenalkan, nama saya Gabriela Anastasia Ginting dari kelas 910. Di sini saya akan menceritakan kisah inspirasi yang telah saya catat. Kisah seorang anak petani dan pembantu. Putri adalah anak yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Dari kecil, Putri selalu diajarkan untuk menjadi anak yang disiplin, rajin, dan sopan. Pekerjaan ayah Putri adalah seorang petani, dan pekerjaan ibu Putri adalah seorang pembantu. Putri adalah anak yang taat agama, maka karena itulah ayah dan ibu Putri sangat bangga kepada Putri. Pada suatu hari, Putri ingin berangkat ke sekolah. Lalu Putri melihat sepatunya yang bolong. Namun Putri tetap tersenyum dan berkata, "Aku tidak ingin memberitahu ayah dan ibuku, karena jika aku memberitahunya, aku akan menyusahkan mereka," kata Putri. Lalu Putri pun berangkat ke sekolah, dan Putri pun duduk di bangku kelasnya. Karena pekerjaan ayah dan ibunya, Putri tidak pernah mendapatkan teman dari sekolahnya. Dia selalu mendapat ejekan anak pembantu, anak petani. Putri sering sekali sakit hati karena perkataan teman-temannya dan ejekan teman-temannya. Akhirnya jam pelajaran sudah selesai, Putri pun pulang. Putri pulang dengan keadaan yang murung. Sampai di rumah, ibu Putri bertanya kepada Putri, "Mengapa wajahmu murung, Nak?" kata ibu Putri. Lalu dia hanya melihat wajah ibunya dan berlari keluar rumah. Di luar rumah, Putri menangis, dan dia bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa ayah dan ibuku hanya seorang petani dan pembantu?" kata Putri. Dan dari situ ia berubah. Sudah 1 minggu dia mengalami perubahan yang sangat drastis. Dia menjadi anak yang pemalas, ceroboh, dan menjadi anak yang cuek. Ibu Putri selalu bingung dan bertanya kepada Putri, mengapa Putri akhir-akhir ini menjadi aneh dan berbeda. Tapi Putri hanya menghiraukan pertanyaan ibunya. Dan keesokan harinya dia pun berangkat ke sekolah seperti biasanya. Dan setelah jam pelajaran sekolah sudah selesai, dia pun pulang dengan membawa kertas ujiannya. Sampai di rumah, ibunya melihat kertas ujiannya. Kertas ujian Putri sangatlah turun drastis. Putri tidak sepintar anak yang dulu. Ayah dan ibu Putri sangat kecewa karena perubahan Putri. Tetapi ayah dan ibunya tidak pernah memarahi Putri. Ayah dan ibunya hanya menasihati Putri. Dan pada akhirnya ibunya berkata lagi kepada Putri, "Nak, maafkan ayah dan ibumu karena hanya seorang petani dan pembantu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kehidupanmu. Maafkan kami karena kami hanya bisa memberikanmu kasih sayang. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami ingin melihat kamu sukses dan mengangkat derajat ayah dan ibumu," kata ibu Putri. Lalu di situ Putri menangis. Dan Putri pun memeluk kedua orang tuanya dan meminta maaf kepada orang tuanya karena telah mengecewakan mereka. Dan mulai dari situ Putri pun menjadi anak yang dulu lagi, menjadi anak yang sopan, rajin, dan disiplin. Dan keesokan harinya Putri pun berangkat ke sekolah lagi. Dia mendapatkan nilai yang bagus waktu di sekolahnya. Dia semakin giat untuk belajar, nilainya dan prestasinya semakin meningkat. Dan Putri pun tidak pernah menghiraukan perkataan teman-teman yang membulinya lagi. Akhirnya Putri memasuki jenjang SMA. Putri mendapatkan SMA terbaik di desanya. Sama seperti di SMP, Putri tidak pernah mendapatkan teman di SMA-nya. Tapi Putri tidak pernah peduli akan hal itu, karena tujuan Putri ke sekolah hanyalah untuk mencari ilmu dan belajar. Putri selalu bergiat belajar, dan dia adalah murid berprestasi di sekolahnya. Dan sampailah di kelas 3 SMA. Putri yang sebentar lagi akan kuliah, dia pun tersadar bahwa dia harus lebih giat lagi dalam belajar.
dan Putri pun harus meningkatkan lagi prestasinya. Dan akhirnya Putri pun lulus dengan nilai yang terbaik di SMA. Ayah dan ibu Putri sangat bangga kepada prestasi Putri. Dan pada akhirnya Putri pun melanjuti ke jenjang kuliah. Putri mendapatkan beasiswa ke universitas terbaik di Indonesia. Putri mengambil jurusan kedokteran. Ayah dan ibu Putri sangat bangga kepada Putri, dan ayah ibu Putri selalu mendukung Putri mencapai cita-citanya menjadi dokter. Akhirnya Putri pindah dari desa ke kota karena Putri harus masuk ke kuliah di kota. Putri pun belajar hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang tuanya. Dan ayah dan ibu Putri tetap bekerja. Mereka sangat giat bekerja supaya bisa mengirimkan uang per bulan kepada Putri. Di kuliah, Putri mempunyai banyak teman yang tidak pernah membeda-bedakan mengucilkannya karena pekerjaan orang tuanya. Dia sangat senang dan gembira akhirnya selama ini dia memiliki teman yang baik kepadanya. Di kuliah, Putri adalah anak yang sangat giat dalam belajar karena dia ingin mencapai cita-citanya dan mengangkat derajat orang tuanya. Dan pada akhirnya Putri pun lulus sebagai mahasiswa kedokteran. Dan dari situlah Putri mengajak ayah dan ibunya untuk pindah ke luar negeri bersamanya. Dan Putri pun mengangkat derajat ayah dan ibunya. Sekian kisah inspirasi dari saya. Terima kasih.